every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can say. Halo Sobat Fans. Nah, memang saat ini segmen ponsel di bawah 3 jutaan saat ini menjadi segmen HP terlaris di Indonesia. Nah, HP di kisaran harga 2-3 juta memang dinilai sangat cocok karena biasanya sudah memiliki spek mumpuni dan hampir menawarkan semua fitur, baik dari segi performa, kamera, maupun daya tahan baterai. Nah, memang meskipun tidak secanggih ponsel kelas atas, namun fitur ini cukup untuk menangani tugas sehari-hari, melakukan pekerjaan ringan, bermain game hingga streaming platform kesayangan kalian. Nah, untuk itu di video kali ini Teknofans akan khusus membahas 5 rekomendasi HP terbaik di bawah harga 3 jutaan. Nah, namun seperti biasanya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar membantu channel kita untuk terus berkembang. No, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need... Rekomendasi kita yang pertama adalah Samsung Galaxy M32. Nah, memang Samsung Galaxy M32 sebenarnya adalah Galaxy A32 namun dengan desain yang berbeda. Nah, hal itu tentu saja karena kemiripan spek yang dimiliki oleh kedua HP tersebut. Misalnya SoC atau System on Chip MediaTek Helio G80, layar Full HD Plus AMOLED dengan kecepatan refresh 90Hz dan baterai 5000 mAh. Namun Galaxy M32 memiliki keunggulan dibandingkan Galaxy A32. Keunggulannya adalah HP M32 sudah mendukung pengisian cepat 25 watt. Oleh karena itu, pengisian daya ponsel ini berpotensi lebih cepat dibandingkan dengan HP A32. Namun persyaratannya kalian harus menggunakan charger dengan daya kurang lebih 25 watt. Nah, untuk spek singkatnya, Galaxy M32 sudah dipersenjatai dengan Super AMOLED 6,4 inci dengan chipset MediaTek Helio G80 dengan pilihan RAM 6GB dan 8GB. Memori internalnya adalah 128GB. Sedangkan untuk urusan kamera, perangkat ini sudah dipersenjatai dengan kamera 64MP, 8MP ultrawide dan 2MP makro. Nah, untuk urusan bandrol harga, yang dapat kami temukan di marketplace online adalah varian RAM 6GB dibanderol dengan kurang lebih 2.775.000-an dan untuk varian RAM 8GB dibanderol dengan kisaran harga 2.975.000-an. Nah, kalian bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang kedua adalah Infinix Note 11 Pro. Nah, smartphone dari Infinix ini selain sudah menggunakan RAM 8GB dan ROM 128GB, salah satu yang menarik dari ponsel ini adalah keberadaan kamera telefoto 13MP-nya. Nah, kamera dengan autofocus ini mampu melakukan perbesaran digital sampai dengan 30 kali. Nah, di luar itu, HP ini tergolong tangguh karena memiliki fitur-fitur yang disematkan di HP ini masih terbilang jarang di kelas harganya. Sebut saja smartphone ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz, kemampuan perekaman video hingga 2K dan pengisian cepat 33 watt. Selain itu juga performa HP ini sangatlah mumpuni berkat SoC atau System on Chip Gaming MediaTek Helio G96. Nah, untuk spek singkatnya, ponsel Infinix Note 11 Pro ini sudah menggunakan layar 6,95 inci IPS LCD. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G96 dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Untuk urusan konfigurasi kamera, ponsel ini menggunakan 64MP kamera utama, 13MP telefoto dan 2MP depth kamera. Baterai yang diusung menggunakan LiPo 5000 mAh. Nah, untuk harga termurah yang kami temukan di marketplace online, kalian bisa menembus HP ini di harga 2.841.000-an. Nah, kalian bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang ketiga adalah Redmi Note 10s.
Nah, Redmi Note 10S merupakan ponsel atau HP perantara antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Nah, untuk urusan bentuk dan ukurannya sama persis dengan Redmi Note 10, namun Xiaomi telah menambahkan berbagai macam penyempurnaan, mulai dari kapasitas memori internal dan juga RAM, resolusi kamera utama, hingga penambahan fungsi NFC. Nah, bahkan selain itu juga Xiaomi telah menyematkan chipset yang lebih bertenaga untuk gaming, yakni MediaTek Helio G95. Nah, untuk urusan dapur pacu tersebut memiliki GPU mumpuni yang disebut Mali G76MC4. Kecepatan GPU 900 MHz ini membuat Redmi Note 10S mampu mereproduksi gambar dengan jauh lebih baik. Selain itu juga fitur-fitur keren lainnya yang ada di Redmi Note 10 tidak hilang di ponsel ini. Misalnya sertifikasi IP53 dan berbagai macam fitur lainnya. Nah, untuk spek singkatnya, ponsel ini menggunakan layar Super AMOLED 6,43 inci dengan chipset MediaTek Helio G95. Dua opsi RAM yang tersedia yakni 6GB dan 8GB dengan dua dukungan memori internal yang tersedia yakni 64GB dan 128GB. Untuk konfigurasi kamera menggunakan 64MP kamera utama, 8MP ultrawide dan 2MP makro serta 2MP depth kamera. Selain itu juga ponsel ini telah disematkan baterai berukuran 5000 mAh. Dan untuk harga termurah yang sudah kami temukan di marketplace online, kalian bisa menemukan RAM 6GB dibanderol dengan kisaran harga Rp2.595.000-an, dan untuk varian RAM 8GB dibanderol dengan kisaran harga Rp2.795.000-an. Kalian bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang keempat adalah ponsel Realme 8. Nah, dengan harga di bawah 3 jutaan, kalian akan mendapatkan sebuah ponsel dengan sistem on-chip MediaTek Helio G95 yang sangat kuat ditambah dengan penggunaan RAM 8GB. Nah, dengan dapur pacu tersebut, kalian akan dapat memainkan game-game seperti PUBG Mobile dan game berat lainnya dengan lancar dengan pengaturan grafis yang tinggi. Selain itu juga smartphone dari Realme ini memiliki kualitas rekaman di atas rata-rata. Jenis kameranya juga lengkap karena merupakan kamera dengan lensa ultra wide angle. Nah, hal menarik lainnya yang dapat kalian temukan pada HP ini adalah sudah menggunakan baterai 5000 mAh dengan quick charge 30W, NFC multifungsi dan antarmuka Realme UI yang bebas iklan. Nah, untuk spek singkat dari Realme 8 adalah ponsel ini sudah menggunakan Super AMOLED 6,4 inci. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G95 dengan pilihan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Untuk urusan konfigurasi kamera, ponsel ini menggunakan kamera utama 64MP dengan 8MP ultrawide dan 2MP makro dan 2MP depth. Nah, untuk harga termurah yang kami temukan di marketplace online, kalian bisa menebus ponsel ini di harga Rp2.795.000-an. Nah, kalian bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Nah, rekomendasi terakhir dari kami adalah ponsel Poco M3 Pro 5G. Nah, jika kalian menginginkan sebuah ponsel untuk penggunaan jangka waktu yang cukup lama, maka Poco M3 Pro 5G sepertinya bisa menjadi jawaban. Nah, ponsel ini dianggap siap untuk masa depan berkat dukungan 5G yang tengah dibangun infrastrukturnya di Indonesia. Kemampuannya untuk menangkap sinyal 5G berasal dari SoC atau System of Chip MediaTek Dimensity 700. Nah, selain itu juga berkat chipset Dimensity 700, Poco M3 Pro 5G dapat menjalankan berbagai macam game dengan kualitas grafis yang sempurna. Nah, selain itu daya tarik lainnya dari ponsel ini adalah desainnya yang dibuat unik. Nah, untuk spek singkat dari Poco M3 Pro 5G adalah perangkat ini sudah menggunakan layar IPS LCD 6,5 inci. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 700 5G. Pilihan RAM yang tersedia di pasaran adalah 4GB dan 6GB. Untuk urusan memori internal, kalian dapat memilih opsi 64GB maupun 128GB.
Konfigurasi yang tersedia pada ponsel ini adalah kamera utama 48 megapiksel wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Selain itu juga ponsel ini telah ditenagai oleh baterai LiPo 5000 mAh. Dan untuk harga termurah yang kami temukan di marketplace online, kalian bisa menembus varian RAM 6GB dan ROM 128GB di harga kurang lebih 2.699.000-an. Nah, kalian bisa langsung cek link yang sudah kita bagikan di bagian deskripsi. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi ponsel atau HP terbaik di bawah harga 3 juta. Sebagai disclaimer, di video ini kita tidak menggunakan data analisis maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun, dan video ini juga bukan merupakan sebuah saran pembelian. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.